Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang azab Ustadz di Kediri. Sering tanya kapan nikah. Lidahnya malah memanjang saat sholat Id. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Pagi itu, sinar mentari bersinar lembut di atas desa Kediri. Udara segar menyelimuti rumah-rumah warga yang sudah dipenuhi aroma ketupat dan opor ayam. Hari Raya Idul Fitri baru saja tiba, dan seluruh warga desa bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Id di lapangan besar dekat masjid. Di antara mereka, seorang pria berusia sekitar 50 tahun berjalan dengan langkah mantap. Ia mengenakan baju koko putih bersih, sarung kotak-kotak, dan peci hitam yang selalu melekat di kepalanya. Wajahnya penuh wibawa, dengan janggut yang sudah mulai memutih. Dialah Ustadz Rahmat, sosok yang dikenal tegas dalam memberikan ceramah, tetapi juga terkenal dengan kebiasaannya yang membuat banyak orang risih. Setiap kali Lebaran tiba, Ustadz Rahmat selalu memiliki satu pertanyaan andalan yang membuat para pemuda merasa tidak nyaman. Kapan nikah? Bagi sebagian orang, pertanyaan itu hanyalah basa-basi. Namun bagi bujang tua dan anak-anak muda yang baru lulus kuliah, kata-kata itu bagai sembilu yang menyayat perasaan. Terutama bagi Rizky, seorang pemuda berusia 30 tahun yang belum juga menikah, serta Siti, seorang gadis yang baru lulus kuliah dan masih berjuang mencari pekerjaan. Dan pagi itu, kebiasaan Ustadz Rahmat kembali terulang. Setelah sholat Id selesai, warga berbaris untuk saling bersalaman dan meminta maaf. Namun, sebelum mereka sempat benar-benar menikmati momen suci ini, suara Ustadz Rahmat menggelegar di tengah kerumunan. "Rizky, kapan nikah?" tanyanya dengan nada tinggi, membuat beberapa orang menoleh. Rizky tersenyum kaku. Wajahnya merah padam, tetapi ia berusaha tetap sopan. "Doakan saja, Ustadz." Namun, Ustadz Rahmat tidak berhenti sampai di situ. Ia menepuk bahu Rizky dan berkata, "Kamu sudah kepala 3, malu sama umur. Jangan terlalu lama memilih, nanti keburu jadi bujang lapuk." Beberapa orang tertawa kecil, tetapi bagi Rizky, ucapan itu seperti tamparan di muka. Ia menundukkan kepala, merasa terpojok. Tak berhenti di situ, Ustadz Rahmat beralih pada Siti, yang saat itu sedang bercengkrama dengan keluarganya. "Siti, sudah lulus kuliah, kan? Kapan nikah?" tanyanya lantang. Siti terkejut. Senyumnya menghilang seketika. Ia menelan ludah dan menjawab pelan, "Saya masih fokus cari kerja, Ustadz." Namun, Ustadz Rahmat hanya tertawa kecil dan berkata, "Perempuan itu lebih baik cepat menikah, daripada terlalu sibuk cari kerja. Nanti keburu tua, tidak ada yang mau." Kali ini, beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Namun, karena yang berbicara adalah seorang ustadz, tidak ada yang berani membantah secara langsung. Di sudut lain, seorang nenek tua yang tengah menyimak percakapan itu menggeleng pelan. "Lidah memang tak bertulang, tapi bisa lebih tajam dari pedang," gumamnya lirih. Tak ada yang menyadari, ucapan nenek tua itu bagaikan peringatan yang akan segera menjadi kenyataan. Hari masih pagi, tetapi suasana Lebaran di desa Kediri sudah begitu meriah. Rumah-rumah dipenuhi tamu yang datang bersilaturahmi. Anak-anak kecil berlarian membawa amplop berisi uang lebaran, dan kaum ibu sibuk menyajikan hidangan untuk para tamu. Di tengah kehangatan itu, Ustadz Rahmat masih melanjutkan kebiasaannya. Ia berjalan dari satu rumah ke rumah lain, menjabat tangan setiap orang dengan penuh wibawa, tetapi di sela-sela itu, ia selalu menyelipkan pertanyaan yang sudah menjadi ciri khasnya. "Kapan nikah?" Kali ini, sasarannya adalah Heri, seorang pria berusia 35 tahun yang masih melajang. Heri sebenarnya sudah bosan mendengar pertanyaan ini setiap tahun, tetapi sebagai orang yang menghormati ulama, ia hanya bisa tersenyum kaku. "Belum ada jodohnya, Ustadz."
Namun, bukannya memberikan doa atau nasihat yang menenangkan, Ustadz Rahmat justru tertawa keras. "Kamu ini terlalu pilih-pilih. Makanya, jangan kebanyakan cari yang cantik, nanti malah nggak dapat-dapat." Ucapnya membuat orang-orang yang duduk di sekeliling mereka menahan tawa. Harry tersenyum getir. Di dalam hatinya, ia ingin sekali menjawab bahwa ia bukanlah orang yang pilih-pilih. Hidupnya penuh perjuangan, dan menikah bukan hanya soal memilih pasangan, tetapi juga kesiapan. Namun, Ustadz Rahmat tidak peduli akan hal itu. Setelah puas mengomentari Harry, Ustadz Rahmat beralih pada Rina, seorang wanita berusia 27 tahun yang baru saja pulang dari kota setelah menyelesaikan studi magisternya. "Rina, kamu sudah sukses kuliah tinggi-tinggi, tapi kapan nikah?" tanyanya, membuat beberapa orang menoleh ke arah Rina. Rina tersentak. Ia baru saja duduk dan belum sempat menikmati hidangan ketupat di depannya. Tetapi kini seluruh perhatian tertuju padanya. "Saya masih ingin fokus membangun karir, Ustadz." Namun, jawaban itu tidak membuat Ustadz Rahmat berhenti. "Ah, perempuan itu jangan terlalu sibuk kerja. Nanti keburu tua, tidak ada yang mau menikahi," katanya sambil menggelengkan kepala. Rina merasa dadanya sesak. Ia tidak menyangka, di hari raya yang seharusnya penuh kebahagiaan, ia justru harus menghadapi sindiran seperti ini. Di sudut ruangan, seorang pria tua yang duduk bersandar pada dinding memperhatikan Ustadz Rahmat dengan tatapan tajam. Ia adalah Mbah Karto, salah satu orang tertua di desa itu. Dengan suara serak, ia berbisik kepada seorang pemuda di sebelahnya. Orang yang terlalu sering mencampuri urusan orang lain, suatu hari akan mendapat balasannya sendiri. Namun, Ustadz Rahmat tidak peduli. Ia terus melanjutkan kebiasaannya, dari rumah ke rumah, menanyakan pertanyaan yang sama, membuat orang-orang yang belum menikah merasa terpojok dan malu di hadapan banyak orang. Tak ada yang tahu, malam itu, angin di desa Kediri berhembus lebih dingin dari biasanya. Dan saat langit mulai gelap, sesuatu yang tidak biasa terjadi di rumah Ustadz Rahmat. Malam itu, desa Kediri terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya bulan bersinar pucat di atas langit, sementara angin dingin berhembus pelan, menyusup ke celah-celah rumah warga. Setelah seharian bersilaturahmi dan menghadiri undangan makan di rumah-rumah warga, Ustadz Rahmat pulang dengan perut kenyang dan hati puas. Di dalam rumahnya yang sederhana, ia duduk bersandar di kursi kayu, sementara istrinya, Bu Aisyah, sibuk membereskan sisa hidangan lebaran. "Hari ini luar biasa," gumam Ustadz Rahmat sambil mengelus perutnya yang penuh. Bu Aisyah meliriknya sekilas. "Biasa saja, Pak. Yang luar biasa itu kalau kita bisa menahan lisan kita." Mendengar itu, Ustadz Rahmat tertawa. "Ah, kamu ini. Aku hanya bercanda dengan mereka. Masa bertanya kapan nikah saja bisa jadi masalah?" Bu Aisyah menghela napas. Ia sudah sering mengingatkan suaminya agar tidak sembarangan berbicara. Tetapi Ustadz Rahmat selalu merasa bahwa ucapannya hanyalah candaan yang tidak perlu dianggap serius. Setelah mencuci tangan dan kaki, Ustadz Rahmat masuk ke dalam kamar dan merebahkan diri di atas kasur. Namun, baru saja matanya hampir terpejam, ia merasakan sesuatu yang aneh di tenggorokannya. Awalnya hanya seperti gatal biasa. Ia mencoba menelan ludah, tetapi rasa tidak nyaman itu semakin menjadi. Seperti ada sesuatu yang mengganjal, membuat tenggorokannya terasa berat. Ia bangun, duduk di tepi kasur, dan mencoba mengatur napas. "Aneh, kenapa tenggorokan ini terasa aneh?" gumamnya. Ia berdiri dan berjalan menuju dapur, menuangkan segelas air putih dan meneguknya cepat. Namun, bukannya merasa lega, ia justru merasakan sesuatu yang lebih janggal, seperti ada yang menjulur dari dalam mulutnya. "Astagfirullah. Apa ini?" Dengan gemetar, ia berjalan ke arah cermin yang tergantung di dinding ruang tamu. Ketika cahaya lampu menyinari wajahnya, tubuhnya membeku. Lidahnya terlihat lebih panjang dari biasanya. Awalnya hanya sedikit, tetapi saat ia mencoba berbicara, lidahnya seakan semakin menjulur keluar. Panjangnya kini hampir mencapai dagu. Ia mencoba menarik lidahnya kembali ke dalam,
Tetapi lidah itu seperti tidak bisa dikendalikan. Ustadz Rahmat meraba wajahnya dengan panik. Matanya melebar ketakutan. Bu Aisyah, suaranya terdengar aneh, seperti orang yang sulit berbicara. Bu Aisyah yang sedang di dapur langsung berlari menghampiri suaminya. Namun, begitu melihat kondisi suaminya, ia langsung menjerit. Astagfirullah. Pak, lidahmu. Ustadz Rahmat semakin panik. Ia mencoba berbicara lagi, tetapi lidahnya semakin panjang hingga hampir menyentuh dadanya. Air liurnya menetes deras. Suaranya semakin sulit dipahami. Ini, kenapa? Allah, tolong aku. Bu Aisyah gemetar. Ia ingin membantu, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Di luar rumah, angin semakin kencang, seakan membawa pesan misterius yang belum terungkap. Dan ini baru permulaan. Malam semakin larut, tetapi di rumah Ustadz Rahmat, ketakutan baru saja dimulai. Bu Aisyah berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat, sementara suaminya meronta panik di depan cermin. Lidahnya kini telah menjulur lebih panjang dari sebelumnya, hampir menyentuh perutnya. Awug. Bu, tolong. Suara Ustadz Rahmat terdengar aneh, nyaris tidak bisa dimengerti. Bu Aisyah berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel di atas meja dan segera menghubungi Pak Soleh, seorang tabib di desa yang sering dimintai tolong jika ada warga yang sakit mendadak. Pak Soleh, tolong ke rumah saya sekarang. Suami saya kena sesuatu. Suara Bu Aisyah bergetar, nyaris menangis. Tak butuh waktu lama, Pak Soleh tiba dengan membawa sebuah tas kecil berisi ramuan dan obat-obatan tradisional. Begitu masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi Ustadz Rahmat, wajahnya langsung berubah tegang. Astagfirullah, ini bukan penyakit biasa, gumamnya pelan. Ia mencoba memeriksa kondisi Ustadz Rahmat, menyentuh lidahnya yang kini terasa dingin dan mengeras seperti daging mati. Sejak kapan ini terjadi? Tanya Pak Soleh. Baru saja. Tadi dia mengeluh tenggorokannya gatal. Lalu tiba-tiba lidahnya memanjang seperti ini. Bu Aisyah menjelaskan dengan suara panik. Pak Soleh mengusap janggutnya. Ini seperti tanda peringatan. Mata Ustadz Rahmat melotot. Ia ingin berbicara, ingin meminta pertolongan, tetapi lidahnya semakin panjang, dan kini bahkan sulit dikendalikan. Pak Soleh mengambil segelas air yang telah ia bacakan doa, lalu menyuruh Ustadz Rahmat untuk meminumnya. Namun, air itu justru mengalir keluar dari mulutnya karena lidahnya yang terlalu panjang menghalangi jalur tenggorokannya. Innalillahi, ini seperti azab, bisik Pak Soleh. Matanya menatap tajam ke arah Ustadz Rahmat. Azab? Maksud Pak Soleh apa? Tanya Bu Aisyah ketakutan. Pak Soleh menarik napas panjang. Sebelum ini terjadi, apakah Ustadz Rahmat pernah berkata sesuatu yang menyakiti orang lain? Mendengar pertanyaan itu, tubuh Bu Aisyah menegang. Ia langsung teringat kebiasaan suaminya yang selalu bertanya, kapan nikah? Kepada para pemuda dan pemudi desa, membuat mereka merasa malu dan tidak nyaman setiap kali lebaran tiba. Bu Aisyah melirik suaminya yang kini menangis tanpa suara. Matanya penuh ketakutan, seakan menyadari sesuatu. Pak, apakah ini akibat perkataanmu selama ini? Ustadz Rahmat ingin menjawab, tetapi hanya gumaman aneh yang keluar dari mulutnya. Pak Soleh menatapnya dalam-dalam. Lidah tak bertulang, tetapi bisa menjadi pedang yang menyakiti orang lain. Jika seseorang terlalu sering mencemooh atau membuat orang lain malu dengan perkataannya, bisa jadi Allah sedang memberikan peringatan. Ruangan menjadi hening. Hanya suara isakan kecil dari Ustadz Rahmat yang terdengar. Ia kini benar-benar menyesali perbuatannya. Tetapi apakah penyesalan itu masih bisa mengubah nasibnya? Di luar rumah, suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Angin berhembus lebih dingin, membawa firasat buruk bahwa kejadian ini masih belum berakhir. Dan esok hari, seluruh desa akan menjadi saksi akan sesuatu yang lebih mengerikan. Fajar mulai menyingsing, sinar matahari perlahan menerobos masuk ke jendela rumah warga desa Kediri.
Namun, di rumah Ustadz Rahmat, suasana justru semakin mencekam. Bu Aisyah duduk di sudut ruangan dengan wajah kusut, sementara Ustadz Rahmat berbaring di lantai, menggeliat dengan napas tersengal. Lidahnya yang panjang menjuntai hingga dada, membuatnya kesulitan bernapas dan berbicara. Sepanjang malam, ia hanya bisa merintih dengan suara yang tak jelas, sementara Bu Aisyah dan Pak Soleh berusaha mencari cara untuk menolongnya. Di luar rumah, kabar mengenai kondisi Ustadz Rahmat mulai menyebar. Beberapa warga yang hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh berhenti dan membicarakan hal ini dengan nada serius. "Kalian dengar?" katanya lidah Ustadz Rahmat tiba-tiba memanjang semalam. "Astagfirullah. Benar? Jangan-jangan ini." Mereka terdiam. Tak ada yang berani menyelesaikan kalimat itu. Namun, pikiran mereka semua mengarah pada satu kemungkinan. Ini bukan sekadar penyakit biasa. Sementara itu, di dalam rumah, Ustadz Rahmat mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk. Bukan hanya lidahnya yang terus memanjang, tetapi kini tubuhnya juga mulai melemah. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya, dan ia hanya bisa menatap istrinya dengan tatapan memohon pertolongan. Pak Soleh akhirnya mengambil keputusan. "Kita harus membawanya ke masjid. Ini sudah bukan urusan dokter lagi. Kita perlu berdoa bersama dan meminta ampun kepada Allah." Bu Aisyah setuju, meski hatinya penuh ketakutan. Dengan bantuan beberapa warga, mereka mengangkat Ustadz Rahmat yang lemas dan membawanya ke masjid. Saat tiba di masjid, suasana mendadak menjadi tegang. Para jamaah yang baru saja selesai sholat subuh terkejut melihat keadaan Ustadz Rahmat. Beberapa orang mundur dengan ekspresi ngeri, sementara yang lain mulai berbisik-bisik. "Allahu Akbar." Benar kata orang-orang. Lidahnya benar-benar panjang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Soleh mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk diam. "Saudara-saudaraku, kita tidak boleh langsung berprasangka buruk. Ini adalah ujian, dan kita harus mendoakan beliau agar diberikan kesembuhan." Namun, sebelum mereka sempat memulai doa, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Lidah Ustadz Rahmat bergerak sendiri. Seperti ular yang merayap, lidah itu melilit ke sekeliling lehernya sendiri, membuat Ustadz Rahmat terbatuk-batuk kehabisan napas. Ia meronta, matanya membelalak ketakutan. Para jamaah yang melihatnya langsung berteriak, "Astagfirullah. Ini bukan penyakit biasa." Beberapa orang mundur ketakutan, sementara Pak Soleh berusaha menenangkan keadaan. "Kita harus segera melakukan sesuatu. Kita tak bisa membiarkannya seperti ini." Namun, sebelum ada yang bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba pintu masjid terbuka, dan seorang nenek tua melangkah masuk. Semua orang langsung menoleh. Nenek itu adalah Mbah Karto, perempuan tua yang dikenal memiliki kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang kehidupan. Ia berjalan pelan mendekati Ustadz Rahmat, menatapnya dengan pandangan tajam. "Sudah waktunya kau menerima balasan atas apa yang telah kau perbuat," bisiknya pelan, tetapi suaranya terdengar begitu menggema di dalam masjid. Semua orang terpaku. Dan detik itu juga, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Lidah Ustadz Rahmat semakin memanjang, hingga menyentuh lantai masjid. Para jamaah berteriak ngeri. Beberapa orang bahkan langsung keluar dari masjid karena tidak sanggup melihatnya. Ini bukan lagi penyakit biasa. Ini adalah azab yang nyata. Dan saat semua orang semakin ketakutan, Mbah Karto mendekati tubuh Ustadz Rahmat yang kini sudah tak berdaya, lalu berkata dengan suara dingin, "Kau telah mempermainkan hati banyak orang dengan kata-katamu. Kini, Allah memberimu peringatan." Ruangan masjid seketika menjadi sunyi. Hanya suara lirih tangisan Ustadz Rahmat yang terdengar. Pagi semakin terang, dan desa Kediri dipenuhi dengan gema takbir yang berkumandang dari masjid dan musola. Warga berbondong-bondong menuju lapangan tempat sholat Id akan dilaksanakan. Namun, suasana desa tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Berita tentang Ustadz Rahmat dan lidahnya yang memanjang telah menyebar ke seluruh penjuru. Orang-orang membicarakannya dengan bisik-bisik penuh ketakutan, sementara yang lain hanya diam,
enggan membahas sesuatu yang tampak begitu menakutkan. Namun, hal yang mengejutkan adalah Ustadz Rahmat bersikeras untuk tetap mengikuti sholat Id. Meskipun tubuhnya lemas dan lidahnya masih menjulur, dengan bantuan Bu Aisyah dan Pak Soleh, ia dibawa ke lapangan sholat. Beberapa orang yang melihatnya langsung mundur dengan wajah pucat, seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Astagfirullah, apa ini nyata? Lidahnya semakin panjang. Kenapa dia masih mau sholat di sini? Bisikan-bisikan itu semakin memenuhi udara, tetapi tidak ada satupun yang berani mengusirnya. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang ustadz yang selama ini dihormati di desa. Saat adzan berkumandang, semua jamaah berdiri rapi, bersiap untuk memulai sholat. Namun, di tengah barisan, Ustadz Rahmat tampak berusaha keras untuk mengatur napasnya. Ia ingin mengikuti sholat dengan khusyuk, tetapi lidahnya yang panjang menghalangi setiap gerakannya. Ketika imam mulai mengucapkan takbiratul ihram, seluruh jamaah mengangkat tangan, termasuk Ustadz Rahmat. Namun, saat ia mencoba mengucapkan Allahu Akbar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lidahnya menjulur lebih panjang lagi, hingga menyentuh tanah. Beberapa orang di dekatnya langsung beringsut menjauh. Mata mereka membelalak, mulut mereka ternganga tanpa bisa berkata-kata. Tapi itu belum selesai. Ketika imam melanjutkan bacaan sholat, tubuh Ustadz Rahmat tiba-tiba bergetar hebat. Seakan ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya. Ia berusaha tetap berdiri, tetapi kakinya melemas. Kepalanya menunduk, dan lidahnya terus memanjang, seperti seekor ular yang menjulur keluar dari mulutnya sendiri. Beberapa jamaah yang berdiri di dekatnya mulai menangis ketakutan. Mereka berusaha tetap fokus pada sholat, tetapi kejadian yang mereka saksikan begitu mengerikan. Saat masuk ke dalam gerakan rukuk, Ustadz Rahmat tersungkur ke depan. Tangannya berusaha menopang tubuhnya, tetapi lidahnya yang panjang justru membuatnya sulit bergerak. Ia tercekik oleh lidahnya sendiri. Para jamaah tidak berani membatalkan sholat, tetapi sebagian dari mereka mulai gemetar, kehilangan konsentrasi. Imam berusaha tetap melanjutkan sholat, tetapi suasana begitu mencekam. Ketika sampai pada gerakan sujud, Ustadz Rahmat kembali mengalami sesuatu yang lebih mengerikan. Lidahnya terpelintir sendiri di atas tanah, seakan ingin mencengkeram wajahnya. Ia berusaha mengangkat kepalanya, tetapi lidahnya menarik tubuhnya ke bawah. Ugh! Suara lirih keluar dari mulutnya. Ia ingin memohon ampun, tetapi bahkan kata-kata pun tidak bisa keluar dengan jelas. Sholat terus berlanjut hingga akhirnya imam mengucapkan salam. Begitu sholat selesai, beberapa orang langsung menoleh ke arah Ustadz Rahmat. Ia terkapar di tanah, tubuhnya berkeringat deras, dan lidahnya masih terjulur tak terkendali. Tak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa warga hanya berdiri menatapnya dengan ngeri, sementara yang lain mulai menangis. Mbah Karto, yang sejak tadi mengamati kejadian itu dari kejauhan, berjalan mendekat dengan langkah tenang. Ia menatap Ustadz Rahmat yang kini tak berdaya di tanah, lalu berbisik pelan. Lidahmu telah menyakiti banyak hati, dan kini Allah menunjukkan kekuasaannya. Angin berhembus kencang. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung, seakan alam ikut bersaksi atas kejadian yang baru saja terjadi. Semua orang hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan azab yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Dan ini belum berakhir. Setelah sholat Id selesai, suasana di lapangan masih dipenuhi ketegangan. Semua mata tertuju pada Ustadz Rahmat yang terkapar di tanah. Tubuhnya bergetar hebat, sementara lidahnya yang kini tampak lebih panjang dari sebelumnya tergeletak di atas pasir. Beberapa orang menutup mulutnya, berusaha menahan ketakutan yang menyeruak di dalam hati mereka. Pak Soleh berusaha mendekati Ustadz Rahmat, tetapi sebelum ia sempat menyentuhnya, tubuh Ustadz Rahmat mendadak kejang-kejang. Allahu Akbar! Pak Ustadz! Teriak seorang warga. Ustadz Rahmat meronta, tangannya mencakar pasir, dan matanya melotot ke atas langit. Dari mulutnya keluar suara-suara aneh, gumaman yang tak lagi seperti suara manusia. Bu Aisyah menjerit histeris melihat suaminya dalam kondisi yang mengerikan.
Pak, istighfar. Pak, istighfar. Namun, tak ada jawaban. Yang keluar dari mulut Ustadz Rahmat hanyalah suara "Aaag". Yang semakin tak jelas, bercampur dengan desisan panjang seperti suara ular. Mbah Karto yang berdiri di samping Pak Soleh menghela napas panjang. Lidah ini sudah terlalu lama menyakiti hati banyak orang. Kini ia menerima balasannya. Beberapa warga yang tadinya hanya berani berbisik mulai mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya. Dia sering menanyakan kapan nikah kepada pemuda-pemudi desa. Mungkin ini teguran. Bukan hanya bertanya, tapi juga membuat orang merasa malu di depan banyak orang. Bisikan-bisikan itu semakin terdengar di antara kerumunan. Namun, kejadian mengerikan belum berhenti. Tiba-tiba, lidah Ustadz Rahmat mulai bergerak sendiri. Seakan memiliki nyawa, lidah itu menggeliat-geliat seperti ular yang hendak melarikan diri dari mulutnya. Beberapa warga yang melihat kejadian itu langsung mundur dengan wajah ngeri. Astagfirullah. Itu lidah atau ular? Ya Allah, lindungi kami. Pak Soleh mencoba menenangkan keadaan, tetapi matanya sendiri membelalak melihat keanehan yang terjadi. Lidah itu tidak hanya bergerak, tetapi perlahan mulai berubah warna, menjadi kehitaman, seperti membusuk di depan mata. Ustadz Rahmat yang sebelumnya masih bisa meronta kini mulai melemah. Ia ingin berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara-suara serak yang sulit dimengerti. Para warga yang menyaksikan kejadian ini mulai menangis. Beberapa orang tersungkur di tanah, membaca istighfar tanpa henti. Sementara itu, langit yang sebelumnya mendung kini semakin gelap. Angin berhembus lebih kencang, seakan membawa firasat buruk yang belum usai. Pak Soleh akhirnya berlutut di samping Ustadz Rahmat, mencoba membisikkan doa-doa di telinganya. Namun, tubuh Ustadz Rahmat justru semakin menggeliat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Dan saat semua orang menahan napas, tiba-tiba Ustadz Rahmat membuka matanya lebar-lebar, lalu mengeluarkan jeritan panjang yang mengguncang seluruh desa. Aaag. Jeritan itu bukan suara biasa. Itu adalah suara kepedihan yang terdengar begitu menyayat hati. Burung-burung yang bertengger di pepohonan mendadak beterbangan. Anjing-anjing di kejauhan menggonggong tanpa henti, dan udara di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Para warga tak bisa lagi menahan diri. Beberapa orang mulai berlarian menjauh dari lapangan, sementara yang lain tetap berdiri di tempat, tak sanggup mengalihkan pandangan dari azab yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Di tengah kekacauan itu, Mbah Karto kembali berkata dengan suara pelan namun tajam. Azab dari Allah tidak pernah datang tanpa sebab. Hari ini, kita semua menjadi saksi. Dan saat itu juga, lidah Ustadz Rahmat semakin menghitam, mulai mengeluarkan cairan aneh, seperti sedang membusuk dari dalam. Tapi ini, belumlah puncaknya. Lapangan tempat sholat Id kini dipenuhi kepanikan. Beberapa warga yang masih berani bertahan menatap Ustadz Rahmat yang kini menggeliat kesakitan di tanah. Lidahnya yang hitam semakin membusuk, mengeluarkan cairan berlendir berbau busuk yang membuat orang-orang di dekatnya menutup hidung mereka. Ya Allah, bau apa ini? Salah seorang warga bergumam dengan wajah pucat. Bu Aisyah menangis terisak, berlutut di samping suaminya yang semakin melemah. Matanya penuh ketakutan, tetapi tangannya tetap menggenggam erat tangan suaminya yang gemetar. Pak, istighfar. Pak, sebut nama Allah. Istighfar. Namun, yang keluar dari mulut Ustadz Rahmat bukanlah istighfar. Hanya suara serak dan desisan panjang yang semakin mirip dengan suara ular. Pak Soleh menundukkan kepala, menatapnya dengan sedih. Lidah ini dulu sering bertanya, kapan nikah? Tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kini, lidah itulah yang menjadi sumber azabnya. Warga yang mendengar kata-kata itu mulai merenung dalam diam. Selama ini, mereka sering menganggap pertanyaan itu hanyalah guyonan biasa. Tetapi kini mereka melihat sendiri bagaimana lidah bisa menjadi penyebab kehancuran seseorang. Tiba-tiba, tubuh Ustadz Rahmat kembali kejang. Matanya memutar ke atas,
dan lidahnya yang membusuk semakin memanjang, hingga melilit lehernya sendiri. Astagfirullah. Seorang warga yang menyaksikan itu langsung terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar ketakutan. Lidahnya membelit lehernya sendiri. Ya Allah, ini azab. Pak Soleh dan beberapa warga yang tersisa ingin menolong, tetapi ketakutan menahan langkah mereka. Bagaimana mungkin mereka menyentuh sesuatu yang begitu tidak masuk akal? Mbah Karto, yang masih berdiri tegak di dekat Ustadz Rahmat, perlahan mengangkat tangannya ke langit. Jika ini memang kehendak Allah, maka hanya doa yang bisa menyelamatkannya. Ia kemudian berlutut di samping tubuh Ustadz Rahmat, meletakkan tangannya di dada sang Ustadz yang semakin melemah. Jika hatimu masih hidup, beristighfarlah dalam hati, mohonlah ampun kepada Allah. Namun, lidah yang terbelit di leher Ustadz Rahmat semakin erat. Napasnya tersengal, matanya mulai kehilangan fokus. Seakan istighfar pun tidak bisa keluar dari mulutnya lagi. Warga mulai menangis, melihat seseorang yang dulunya dihormati kini tak bisa berkata-kata di detik-detik terakhir hidupnya. Bu Aisyah menjerit keras. Pak, jangan tinggalkan aku." Tapi Ustadz Rahmat tidak lagi bisa mendengar suara istrinya. Dan di saat itu juga, angin berhembus lebih kencang. Langit yang mendung tiba-tiba menjadi semakin gelap. Kilatan petir menyambar di kejauhan, seakan menandai sesuatu yang besar akan terjadi. Dan dalam hitungan detik, lidah Ustadz Rahmat yang membelit lehernya tiba-tiba berubah kaku, seperti batu yang membeku. Suasana mendadak sunyi. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bersuara. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, yang terdengar hanyalah suara napas terakhir yang keluar dari bibir Ustadz Rahmat. Dan detik itu juga, tubuhnya terkulai lemas di atas tanah. Angin berhenti berhembus. Langit yang tadinya mendung kini terasa semakin gelap, seolah-olah alam pun ikut menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Ustadz Rahmat terkulai di tanah. Lidahnya yang membelit lehernya sendiri kini tampak kaku seperti batu. Matanya terbuka lebar, menatap langit dengan kosong. Bu Aisyah mengguncang tubuh suaminya dengan tangisan yang pecah. "Pak, bangun. Pak, jangan tinggalkan aku." Namun, tubuh Ustadz Rahmat tak lagi merespon. Lidahnya yang dulu sering bertanya, "Kapan nikah?" kini menjadi penyebabnya sendiri tidak bisa berbicara, bahkan mungkin tidak bisa beristighfar di akhir hidupnya. Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Beberapa ibu-ibu menangis, beberapa pria menghela napas panjang, sementara yang lainnya tampak menundukkan kepala. Terlihat jelas ketakutan di wajah mereka. Pak Soleh perlahan mendekat, menempelkan telinga ke dada Ustadz Rahmat. Ia menutup matanya, merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya sedikit gemetar. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap semua orang dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Suaranya terdengar berat. Beberapa warga langsung menangis mendengar kalimat itu. Astagfirullah. Ustadz Rahmat sudah tiada. Keheningan menyelimuti desa Kediri. Tak ada suara selain tangisan kecil yang terdengar di antara warga. Beberapa pemuda yang sebelumnya sering dipermalukan oleh ucapan Ustadz Rahmat kini hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kita semua adalah saksi dari kejadian ini. Suara Mbah Karto terdengar pelan, tetapi jelas menggema di telinga semua orang. Lidah yang dulu menyakiti banyak orang, kini menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Semua orang menundukkan kepala. Tak ada yang berani membantah ucapan itu. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Saat beberapa warga hendak mengangkat jenazah Ustadz Rahmat untuk dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba lidahnya yang membatu itu retak dengan suara yang mengerikan. Krek. Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan. Beberapa orang mundur dengan wajah ngeri. Lidah Ustadz Rahmat yang tadinya membelit lehernya kini mulai pecah dan hancur menjadi serpihan-serpihan kecil, seperti batu yang telah lapuk dimakan usia. Debu hitam berjatuhan dari mulutnya, dan lenyap begitu saja tersapu angin. Tak ada yang bisa berkata-kata.
Pak Soleh hanya bisa menarik napas panjang, lalu menundukkan kepala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Namun, jauh di sudut lapangan, seorang pemuda yang sejak tadi menyaksikan kejadian ini berbisik pelan. Inikah balasan bagi orang yang terlalu sering menyakiti orang lain dengan lisannya? Dan entah mengapa, di hati setiap orang yang hadir di sana, perasaan takut mulai menyelimuti mereka. Setelah kejadian mengerikan di lapangan, jenazah Ustadz Rahmat segera dibawa pulang ke rumahnya. Bu Aisyah terus menangis tanpa henti, tubuhnya lemas, tak sanggup menerima kenyataan bahwa suaminya pergi dalam keadaan mengenaskan. Beberapa warga desa yang masih syok tetap membantu. Pak Soleh dan beberapa pemuda mulai menggali kuburan di pemakaman desa, menyiapkan tempat peristirahatan terakhir bagi Ustadz Rahmat. Namun, kejadian mengerikan belum berakhir. Saat jenazah sudah dimandikan dan dikafani, warga segera bersiap untuk melakukan prosesi pemakaman. Mereka mengangkat jenazah menuju pemakaman, berjalan beriringan dengan wajah penuh ketegangan. Namun, begitu sampai di liang lahat, tanah di kuburan tiba-tiba terasa keras. Astagfirullah, kenapa tanahnya seperti batu? Salah seorang penggali kubur berkata dengan napas tersengal. Pak Soleh ikut turun ke dalam liang lahat, mencoba menggali lebih dalam. Namun, semakin mereka menggali, tanah justru semakin mengeras. Sekop yang mereka gunakan bahkan patah saat mencoba menghantam tanah tersebut. Beberapa warga mulai berbisik ketakutan. Ya Allah, apakah tanah tidak mau menerimanya? Bu Aisyah yang mendengar itu semakin histeris. Jangan berkata seperti itu. Suamiku harus dikubur. Gali terus. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tanah itu tetap tidak bisa digali lebih dalam. Pak Soleh berdiri, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap langit yang masih mendung sejak pagi tadi, seolah menunggu tanda dari Allah. Lalu, tiba-tiba, brak. Suara petir menggelegar, kilatan cahaya menyambar tepat di sekitar pemakaman, membuat beberapa orang menjerit ketakutan. Angin bertiup lebih kencang, debu-debu beterbangan di sekitar pemakaman, membuat suasana semakin mencekam. Mbah Karto, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya melangkah mendekati jenazah Ustadz Rahmat yang masih berada di atas tandu pemakaman. Matanya tajam menatap tubuh yang sudah kaku itu. Tanah tidak menerimamu, Rahmat. Ucapnya pelan, namun suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Kau telah menyakiti banyak orang dengan lisanmu. Kini kau menerima balasan atas apa yang telah kau lakukan. Para warga semakin gemetar mendengar ucapan itu. Beberapa dari mereka mulai membaca istighfar, sementara yang lain hanya bisa menatap jenazah dengan penuh ketakutan. Pak Soleh akhirnya mengambil keputusan. Kita tidak bisa membiarkannya di sini. Kita harus mencoba menggali kubur di tempat lain. Mereka pun bergegas menuju lokasi pemakaman lain, tetapi kejadian serupa terus terjadi. Dimanapun mereka mencoba menggali, tanah tetap keras seperti batu. Sekop patah, cangkul tidak bisa menembus tanah. Bahkan saat mereka mencoba menggali dengan tangan kosong, mereka hanya menemukan tanah yang padat dan tak bisa ditembus. Ya Allah, apakah ini pertanda bahwa dosanya begitu berat? Suara salah seorang warga terdengar gemetar. Bu Aisyah menangis semakin kencang. Ia berlutut di tanah, memohon kepada Allah agar jenazah suaminya bisa dikuburkan. Namun, keajaiban yang ditunggu tidak kunjung datang. Dan saat semua orang mulai putus asa, suatu kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam tanah yang keras itu, tiba-tiba muncul ratusan belatung yang menggeliat-geliat keluar, memenuhi permukaan kuburan. Allahu Akbar. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Belatung-belatung itu seolah keluar dari dalam tanah yang menolak menerima jenazah Ustadz Rahmat. Suasana semakin kacau. Tak ada lagi yang berani mencoba menggali. Semua orang kini sadar bahwa ini bukan lagi sekadar kejadian aneh. Ini adalah azab yang nyata. Pak Soleh akhirnya memutuskan sesuatu. Jenazah Ustadz Rahmat akan dikebumikan di lahan kosong di belakang rumahnya, jauh dari pemakaman umum. Dan dengan penuh ketakutan,
Warga desa akhirnya menguburkan jenazahnya di sana, tanpa nisan, tanpa tanda, hanya sebuah liang lahat yang ditutup tanah seadanya. Saat pemakaman selesai, angin berhenti bertiup. Langit yang mendung perlahan cerah. Tetapi di hati semua orang yang menyaksikan kejadian ini, ketakutan itu tetap melekat. Mereka semua baru sadar bahwa satu pertanyaan sederhana, kapan nikah, ternyata bisa membawa azab yang begitu besar. Dan sejak hari itu, tak ada lagi orang di desa Kediri yang berani menanyakan kapan seseorang akan menikah. Sebab mereka tahu bahwa lisan yang tak dijaga bisa membawa kehancuran yang tak terbayangkan.